Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Dewi Masita. Saya adalah mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Saat ini saya tengah mengikuti kegiatan PLP atau pengenalan lingkungan persekolahan atau yang juga biasa disebut sebagai asistensi mengajar di SMA Negeri 2 Surakarta. Sehingga saya membuat video ini untuk salah satu keperluan tugas dari asistensi mengajar yang telah saya lakukan. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah materi, yaitu materi terkait pertumbuhan ekonomi. Dalam materi pertumbuhan ekonomi, kita akan mempelajari beberapa subbab, yaitu yang pertama ada subbab terkait pengertian pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah faktor penentu pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga adalah cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengertian pertumbuhan ekonomi. Jadi, pertumbuhan ekonomi bisa diartikan sebagai sebuah proses peningkatan kapasitas dalam menghasilkan suatu barang dan jasa. Nah, peningkatan kapasitas dalam menghasilkan barang dan jasa ini dapat diukur melalui adanya peningkatan dalam PDB atau produk domestik bruto. Lalu perlu diketahui juga bahwa ketika terjadi peningkatan PDB ini tidak memperhatikan yang namanya aspek pertumbuhan atau tingkat laju pertumbuhan penduduk. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam pengertian atau konsep pertumbuhan ekonomi, kata kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi itu proses peningkatan kapasitas produksi yang dilihat dari peningkatan PDB dan tidak dilihat dari laju pertumbuhan penduduk. Lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu terkait faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Faktor penentu pertumbuhan ekonomi yang pertama adalah sumber daya manusia. Jadi, faktor berupa sumber daya manusia adalah faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi yang paling penting. Kenapa bisa dikatakan yang paling penting atau yang terpenting? Karena sumber daya manusia ini berperan dalam mengorganisasikan berbagai faktor produksi yang lainnya. Nah, sehingga sumber daya manusia ini diharapkan dapat meningkatkan keahlian atau meningkatkan skill-nya untuk mengolah sumber daya atau faktor produksi yang lainnya. Nah, hal ini dapat dicapai oleh manusia atau sumber daya manusia ini dengan adanya pendidikan atau juga yang namanya pelatihan, sehingga dengan adanya pendidikan dan pelatihan, sumber daya manusia ini akan lebih terlatih dan juga siap menjalani di dunia kerja, sehingga sumber daya manusia ini dapat mengorganisasikan atau mengoperasikan faktor produksi yang lain. Nah, selanjutnya, ketika sumber daya manusia dapat mengorganisasikan faktor produksi yang lain, maka akan menyumbangkan PDB atau akan menyumbang kenaikan PDB. Dengan begitu, akan menyumbang juga ke pertumbuhan ekonomi. Faktor penentu pertumbuhan ekonomi selanjutnya setelah sumber daya manusia adalah sumber daya alam. Nah, jadi sumber daya alam ini sebenarnya berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Bila dilihat secara umum, negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah itu akan lebih mudah untuk meningkatkan laju pertumbuhan perekonomiannya daripada negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Akan tetapi, hal ini juga memiliki catatan. Nah, catatannya adalah ketika sumber daya alam itu dapat diolah dengan baik dan dimanfaatkan dengan baik,
Jadi tidak hanya disia-siakan dan juga ada yang namanya dari faktor yang sebelumnya, ada campur tangan dari faktor sebelumnya yaitu faktor sumber daya manusia yang dapat dengan bijak untuk mengolah sumber daya alam yang ada. Begitu. Dan ini akan ada kaitannya dengan faktor penentu pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya, faktor pertumbuhan ekonomi yaitu modal. Nah, di sini modal tidak hanya berbentuk uang, dan uang. Akan tetapi, modal yang dimaksud mencakup uang dan bangunan atau infrastruktur atau alat yang bisa digunakan dalam produksi barang dan jasa. Nah, jadi ketika semakin banyak modal yang dimiliki, maka akan semakin banyak potensi yang bisa digunakan untuk meningkatkan hasil produksi barang dan jasa dari suatu negara. Sehingga hal ini dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Jadi setelah adanya 3 tadi, yang pertama ada sumber daya manusia, sumber daya alam, dan juga modal. Ini bisa dikolaborasikan. Adanya sumber daya manusia yang terlatih dan juga sumber daya alam yang melimpah, bila dikolaborasikan dengan modal, ini akan menyumbangkan PDB yang lebih tinggi juga. Lalu faktor penentu yang selanjutnya adalah teknologi. Jadi, teknologi ini juga ada kaitannya dengan 3 faktor penentu yang sebelumnya. Teknologi ini berperan penting dalam mencapai kemajuan di bidang ekonomi. Dengan adanya teknologi, barang dan jasa yang dihasilkan itu akan memiliki nilai tambah. Nah, biasanya teknologi ini lebih dimiliki oleh negara-negara yang maju daripada negara yang berkembang. Dengan begitu, negara-negara yang sudah memiliki teknologi yang maju itu akan memiliki tingkat produksi yang lebih baik atau bisa dikatakan lebih efektif dan lebih efisien. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau faktor pertumbuhan ekonomi itu ada 4. Yang pertama ada sumber daya manusia, yang kedua sumber daya alam, yang ketiga ada modal, dan yang keempat itu ada teknologi. Nah, keempat-empatnya ini saling berhubungan. Yang pertama, dalam memajukan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kita memerlukan sumber daya manusia untuk mengorganisasikan faktor produksi yang lainnya. Dalam hal ini, sumber daya manusia harus selalu meningkatkan kapasitasnya dengan cara menempuh pendidikan dan juga seperti mengikuti pelatihan gitu. Lalu sumber daya manusia ini akan mengolah sumber daya alam yang ada. Nah, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, sehingga sumber daya manusia ini diharapkan dapat mengolah sumber daya alam dengan maksimal. Selanjutnya, dalam pengolahan sumber daya alam, itu terdapat bantuan dari modal dan juga teknologi. Nah, bila kita sudah memiliki modal berupa uang dan juga alat atau infrastruktur pendukung, jadi sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alamnya akan lebih terbantu. Itu terkait modal. Nah, selanjutnya, bagi teknologi yang ada, bila ada perkembangan teknologi, jadi ada ketika produksi itu bisa semakin efektif dan efisien. Nah, keempat hal ini akan dapat menyumbangkan itu yang namanya PDB. Nah, itu akan juga menaikkan pertumbuhan ekonomi. Jadi keempat faktor ini saling terkait. Sebab selanjutnya adalah cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Nah, bisa dilihat pada rumus di atas dan juga terdapat keterangannya. Oke, jadi PT atau pertumbuhan ekonomi periode tahun T itu dapat dicari dengan rumus PDB real tahun T, tahun yang dicari, dikurangi dengan PDB real tahun T-1, lalu dibagi dengan PDB real tahun T-1, dan selanjutnya dikalikan dengan 100%.
Nah, untuk keterangannya ada di bawah, akan saya jelaskan. Jadi, ini ada PDBT, itu maksudnya PDB tahun yang dicari. Nah, untuk PDB yang T-1 itu yang tahun yang dicari itu dikurangi 1. Misalnya nih, kita mencari pertumbuhan ekonomi periode tahun 2020. Nah, berarti PT 2020 sama dengan PDB real tahun 2020, kan itu T ya, dikurangi PDB real tahun berapa? T-1 berarti tahun 2019. Dibagi PDB real T-1 yaitu tahun 2019. Nah, lalu akan dikalikan dengan 100%. Seperti itu. Jadi, nanti kalau sudah ada datanya, akan dimasukkan angka-angkanya dan jangan sampai tertukar. Jadi, tahun yang dicari dikurangi tahun sebelumnya, baru dibagi tahun sebelumnya, dan selanjutnya dikalikan 100%. Begitu. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi ini bentuknya adalah dalam persentase atau persen gitu. Oke, adakah yang ingin bertanya? Karena materi sudah cukup. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditinggalkan di kolom komentar saja. Baik, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan terkait materi pertumbuhan ekonomi. Semoga ilmu yang dibahas pada kegiatan ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.